Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf kita ada pergeseran waktu kemarin 2 hari kemarin dan diganti pada hari ini. Insya Allah hari ini sesuai jadwal dan apa baik mulai dan selesainya mungkin di toleransi 10 menit untuk absensi ya untuk hadiran. Eh, Mungkin satu-satu akan saya absen dulu ya. Pertama-tama yang namanya dipanggil mungkin tolong on mic atau di chat. Syafa Hadir, hadir. Pak. Oke, thank you. Syaiful Adri. Malam Pak, hadir Pak. Darussalam Bima Putra. Oke, Fahri Fahreza. Oke, Feren, tidak masalah. Fahri Fahreza nggak ada ya. Nisa Jumiati. Nisa Jumiati nggak ada ya. Bella Fatria. Oke, thank you. Lesti Anasari. Nabila Nur Kamilia. Feren tadi ada. Oke. Windy. Hadir, Pak. Oke, thank you. Dinda. Hadir, Pak. Oke, thank you. Rizky. Imam. Zahra Tunisa. Hadir, Pak. Oke. Asgar. Asgar. Nggak ada ya. Abdussalam Ridwan. Raihan Saputra. Hadir Pak. Oke. Saka Lindu Kirana. Afiantika. Sika Aurel Nabila. Tridiah Indrastuti. Oke, thank you. Clara Putri. Hadir, Pak. Oke. Octavia Widya. Rahul Syafin. Rafli. Oke, ada yang belum disebut namanya? Nggak ada ya? Oke, oh, Rizky dan Fahri. Rizky, Fahri. Oke, thank you. Ya udah kita mulai langsung ya materinya. Pada malam ini kita lanjut sedikit terkait yang kemarin. Mungkin review sedikit yang kemarin terkait penginputan. Jadi intinya metode penginputan di SAP itu ada dua ya, melalui T-code dan melalui upload. Sebenarnya ada juga sih banyak, cuma itu untuk yang lebih umum dan digunakan oleh user. End user itu biasanya di upload dan di T-code gitu ya. Nah, konten-konten apa yang ada di upload maupun T-code. Nah, di PDF ini yang kita akan bahas tentang itu, tentang konten yang ada di dalam penginputan SAP di end usernya. Nah, posting date yang kemarin, dokumen date, entry date segala macam itu udah dijelasin ya kemarin. Itu terkait konten-konten yang diinput yang muncul pada pengolahan data.
Tapi posting date dan dokumen date ini eh, yang di input, tapi sorry, yang entry date maksudnya nggak di input gitu. Jadi muncul ketika pengolahan data. Jadi otomatis ketika kita sudah menginput datanya dan sudah dijadikan data gitu ya, query, nah itu nanti muncul entry date-nya gitu. Nah, untuk kode perusahaan, dokumen header text dan dokumen number itu sorry, dokumen number itu eh, sama nih komposisinya. Jadi kode perusahaan itu kita input sama lah. Kalau misalnya kita perusahaannya masih sama atau menginduk biasanya punya kode kombinasi tersendiri. Tapi kalau misalnya satu perusahaan itu aja ya nanti yang kita input ya itu aja apa eh, dokumen apa sorry kode perusahaannya gitu. Jadi 4 digitnya itu ya di setiap jurnal kita input. Em, itu berlaku untuk beberapa laporan dan penginputan itu mandatorinya masukin kode perusahaan ya. Jadi 4 digit harusnya gampang dihafal sih. Terus eh, ya kode perusahaannya custom ya, tergantung dibuatnya di apa kombinasinya gimana gitu. Misalnya perusahaannya, misalnya biasanya sih kecenderungannya, misalnya depannya misalnya informa gitu ya, ya biasanya i apa gitu. Ya apa namanya, ini sih kombinasi aja sih. Generate-nya yang lebih ke identitas perusahaan untuk apa masuk ke bentuk laporannya dan segala macam karena biasanya beda-beda ya. Karena sekali lagi di SAP ini custom sekali gitu. Nah, dokumen header text itu juga sama tuh. Apa namanya? Dia ada karakter tertentu dan isinya tapi lebih bebas. Kalau kode perusahaan kan udah ada pakemnya ya. Sedangkan dokumen header text ini yang menyesuaikan dengan kita mau ngejurnal apa gitu. Nah, dokumen number sama kayak entry date ya. Dia Gimana? sudah mulai. Baru tadi dia beda jam. Sudah kirim alamatnya, berarti langsung mulai kok. Kok kasih mute jika Oke, oke ya, lanjut. Hmm. Oke, lanjut ya. Kemudian dokumen number itu dia auto generate ya. Jadi walaupun kita parking dokumen, nah setelah ada dua metode itu, metodenya kan dua tuh, apa namanya, melalui T-code tertentu, menu T-code tertentu atau melalui upload kan. Nah itu eh, bisa atau tidaknya upload itu juga custom tuh, bergantung dari perusahaan mau ngasih kebijakannya gimana gitu. Eh, Cuma konten-konten upload juga isinya mirip-mirip lah sama yang di apa namanya, yang di input melalui T-code. Cuma karena misalnya upload biasanya untuk generalisasi dia semuanya muncul tuh, tapi tidak semuanya harus diisi gitu. Nah, dokumen number itu muncul ketika kita parking ataupun posting gitu. Nah, dari mulai parking itu udah mulai muncul tuh dokumen number. Nah, parking itu apa sih? Parking dokumen itu yang ya kita baru input gitu. Misalnya posisi staffnya nih, inputter atau maker itu ngebuat nih jurnalnya kayak gimana. Nah, ntar ketika sudah terparking nanti muncul nomor dokumen tertentu, nanti banyak listnya itu. Nah, dari list itu nanti kita approve gitu. Approve di eh, untuk diposting gitu dari level atas yang lagi biasanya kalau alur normalnya atau biasanya sekaligus gitu. Nah, kalau di apa namanya? Kalau di upload biasanya udah bentuknya centang aja mau di parking atau mau di posting atau bisa langsung dari upload langsung posting gitu. Atau di parking dulu. Ya itu tinggal centang doang. Tapi kalau apa namanya? Melalui alur yang lumrahnya itu dengan tikot tertentu ada alurnya. Misalnya mau jurnal biasa nih FV50 di input nih maker.
Nah, itu akan terparking tuh ketika CVS komplit, nanti dia terparking. Nah, nanti ketika udah apa namanya? Udah oke, eh, nanti dia akan apa namanya? Muncul di poolingan dokumen dan nanti tinggal diposting di situ melalui kode yang berbeda lagi, FBV0 gitu. Nah, kemudian dokumen type, nah ini yang eh, isinya dua karakter alfabet ya. Yang mana ini sebenarnya adalah mengklasifikasikan jenis jurnalnya, ya, jurnal apa tuh, gitu. Misalnya dia apa namanya untuk eh, piutang ke pelanggan lah atau ke customer itu kepalanya D itu. Nah kalau yang utang-utangan kepalanya K ke vendor gitu. Nah ini apa aja yaitu lebih kurangnya ya ada yang untuk pengakuan pembayarannya, ada yang untuk penerbitan piutangnya atau penerbitan utangnya. Mungkin bisa dibaca aja ya. Dan ya hafal nanti dengan sendirinya sih. Seiring berjalannya waktu. Karena juga belum tentu semua. Misalnya bagian piutang nih biasanya ya yang berhubungan sama pelanggan aja tuh. Sama customer. Yang jurnal secara umum atau apa namanya eh, utang vendor terhadap vendor bagian utang yaitu nanti berhubungannya sama dokumen tab ini gitu. Di kota juga nanti terpisah gitu. Makanya dipisah-pisah. Makanya sampai secara kompleks udah secara detailnya udah lebih banyak gitu untuk pembagian bagian-bagiannya gitu. Jadi tidak semua bagian itu bisa mengetahui atau punya akses atau punya apa namanya otoritas untuk bisa masuk ke tikot-tikot tertentu yang bukan otoritasnya gitu. Bisa kalau accounting bisa jadi kalau perusahaan yang tidak terlalu besar ya semuanya dipegang gitu, semua dokumen type-nya. Gitu. Nah, secara umum yang dokumen type-nya itu SA. Biasanya ada yang memisahkan antara kas dan bank jadi SM dan SN gitu. Pokoknya berhubungan sama cash flow lah. Biasanya itu SM, SN, ST. Tapi ya enggak juga sih. Itu sangat custom ya di setiap perusahaan gitu. Nah, ini kemarin juga perusahaan apa namanya untuk ngupload tuh dia posting date, dokumen type sampai apa dokumen teksnya itu harus sama tuh dia untuk satu jurnal yang sama gitu ya. Gitu. Oke, T-code kemarin udah dijelasin juga sampai T-code. T-code ada banyak ya. Banyak banget sih. Jadi dan sebenarnya kebutuhannya juga menyesuaikan dengan fungsi dan bagian di perusahaan biasanya gitu. Nah, muncul di favorit menu lebih memudahkan daripada ngafal biasanya. Dan diklasifikasikan aja gitu berdasarkan aktivitasnya gitu. Tapi ya bebas karena nggak semua bagian tuh punya semua aktivitasnya ya. Gitu, atau megang semua aktivitasnya jadi ya disesuaikan aja. Bikin foldernya mudah kok sama seperti kayak di Windows Explorer aja sih. Menu-menunya gitu-gitu aja. Nah, terus nah ini tikot-tikot yang sering digunakan sih di accounting. Mungkin bisa dibaca sendiri ya ada FV50, FBV2, FBV0, F03, F.80 itu buat reverse ya, buat ngedisplay itu FAGLL03 itu buat general ledger buat buku besar. Biasanya sih untuk pengolahan data pada akhirnya lebih banyak ke menggunakan ini query data sih. Tapi beberapa fungsi mungkin yang nggak punya akses biasanya ya di tampilan display. Jadi nggak semua akun bisa kebuka lah intinya. Atau bisa ngebuka satu akun tertentu dengan rincian tertentu lah di sampai gitu. Cuma tampilannya mungkin ya tampilannya sampai gitu. Kemudian eh, apa namanya ada clearing dokumen juga ya itu nanti prosesnya ada di setiap aktivitas nanti ada clearingnya. Nah, nanti kan kita akan membahas utang ya. Mau utang atau mau piutang dulu nih? Kayak utang dulu aja kali ya. Nanti kita bahas utang.
Nanti baru apa namanya kita kita apa namanya kita jelasin tuh nanti secara alurnya lah prosesnya untuk penjatuhan utang. Nah, terus untuk laporan keuangan, nah di tampilan F01, F.01. Nah itu ntar tinggal diklik nanti muncul dan nanti ada caranya lah di sini. Nanti kita akan jelaskan juga lah sedikit. Terus currency juga kemarin udah nyampe currency ya terakhir kayaknya. Nah ini untuk ini sih, untuk kita di perusahaan. Karena ini kan SAP dibuat untuk seluruh negara ya. Ya, jadi menyesuaikan dia untuk apa namanya kebijakan currency-nya dan segala macam. Tuh. Oke, previewnya sampai situ bentar. Oke, kita lanjut ya. Materinya currency udah kemarin langsung ke posting key. Nah, kita kemarin belum ke posting key ya. Jadi posting key itu lebih ke eh, debit kreditnya sih sebenarnya. Debit kredit yang ada di SAP gitu. Kalau di jurnal secara umumnya debitnya itu 40, kreditnya itu 50. Nanti kita nginput tuh di entah di upload ataupun di apa namanya di Tikot melalui Tikot itu nanti kita akan masukin posting key-nya gitu. Jadi untuk mengidentifikasi itu eh, jurnal debit atau jurnal kredit gitu. Dan untuk mengidentifikasi itu untuk apa namanya jurnal apa gitu. Misalnya debit dari piutang atau kredit dari piutang itu punya posting key sendiri. Mungkin kalau posting key di aplikasi lain, eh, software akuntansi lain mungkin akan lebih sederhana ya. Kayak misalnya udah tinggal tulis debit atau kredit gitu ya. Mungkin dengan kode-kode tertentu, tapi kalau untuk yang di SAP ini kita debit kreditnya menggunakan posting key tertentu untuk mengklasifikasikan dari jurnal tersebut gitu. Nanti akan masuk ke eh, mana gitu. Misalnya dia utang atau dia piutang, nanti akan eh, diklasifikasikan dari posting key. Misalnya dia pembayaran berarti kan dari pelanggan nih misalnya. Dari pelanggan ya berarti nanti ketika pembayaran berarti dikreditkan piutangnya. Nah, itu nanti pakai posting key-nya 15 gitu. Nah, kalau misalnya baru nerbitin invoice berarti kan 01 tuh pengakuan piutang. Itu aja sih. Itu aja. Misalnya hutang sama juga. Jadi kalau kita mau mengakui utang kan, utang kan biasanya kan kredit tuh. Ya berarti kalau cowoknya GL code-nya atau cowoknya utang ya berarti ketika penerbitan di 31. Dan sebaliknya ketika pembayaran secara debit ya 25. Gitu aja sih. Posting key-nya ya itu aja. Nah, itu standar tuh semua SHP begitu gitu. Dan banyak lagi sih. Dan untuk lengkapnya juga nanti ada ya. Cuma kan karena kita fokus ke vendor dan customer jadi kita utang dan piutang jadi kita ke posting key yang ini dulu. Spesial GL. Nah, spesial GL untuk apa sih? Spesial GL itu untuk kode yang transaksinya bersifat ada uang mukanya. Nah, uang mukanya itu eh, ada kolomnya tuh nanti ketika input. Jadi misalnya udah masukin posting key,
Nah, ada kolom lagi, satu lagi spesial GL. Kalau misalnya dia uang muka, masukin spesial GL-nya sesuai dengan eh, nomor spesial GL yang ada di perusahaan. Nah, ini itu custom juga nih. Apa ya, kayak ibaratnya kayak pajak, kayak kode pajak lah. Karena kan di setiap negara itu kan juga pajaknya punya peraturan yang berbeda-beda ya. Jadi bisa disesuaikan lah di SAP ini. Makanya biasanya konsultan ini sangat berperan penting sih di dalam apa namanya penggunaan SAP nanti. Makanya biasanya paketan tuh konsultan sekalian pemateri untuk penjelasannya si SAP ini gitu. Hmm, biasanya dalam perusahaan itu nanti dia ada bagian sendiri sih gitu untuk menangani ini atau langsung direct ke konsultan ya. Dan itu biasanya kalau ke konsultan harganya lumayan lah gitu. Karena biasanya lebih ke nge-hire atau bikin divisi sendiri untuk eh, masalah SAP ini gitu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi kalau customer ini spesial dia satu, vendornya dua. Nanti sekalian ini kita lihatin lah ya. Apa namanya? Penginputan bentuknya. Nanti kolom spesial dia di mana gitu. Kemudian account yang dimaksud itu maksudnya nanti ada apa kolom account. Nah, itu account itu mestinya bukan nomor account ya. Bukan COA atau GL code, tapi itu lebih ke nomor vendor atau nomor customer. Yang mana eh, biasanya perusahaan punya kode-kode tertentu untuk customer dan vendornya, dan itu biasanya didaftarin dulu, nanti masuk database, nanti apa namanya setiap perusahaan dari vendor atau customernya udah terdaftar di sistem gitu. Nah, nanti dari sistem itu nanti ada informasinya tuh PT-nya apa, alamatnya, PWP segala macam dan rekening. Jadi intinya untuk sebenarnya monitoring sih. Monitoring dari kalau misalnya ke vendor ya utang kita ke vendor itu berapa, yang udah dibayar apa, histori-historinya segala macam, ada utang, ada retensi enggak, ada apa namanya uang muka gitu. Nah, kalau untuk yang customer itu ya untuk maintenance piutang sama aja sih. Kayak kita udah punya piutang berapa, ada addendum segala macam. Jadi di situ untuk di monitoring lah dan aging nanti juga. Nah, formatnya yang menyesuaikan agingnya juga dari perusahaan sendiri mau kayak gimana bentuk agingnya, apa namanya tampilan kartu hutangnya gitu. Itu sangat customized gitu. Makanya biasanya untuk tikot tikotnya yang bentuknya aging report, FP report itu dia bentuknya tikot-tikot custom yang menyesuaikan sama perusahaan. Nah, terus GL account itu ya COA gitu. Nah, nomor COA-nya di SAP itu rata sih semua negara, 10 karakter ya, 10 digit gitu. Nah, itu eh, banyak sih kalau untuk perusahaan yang kompleks akunnya, ya biasanya susah untuk dihafal itu sih ya. Walaupun bisa sih cuma akan lebih mungkin dia accountingnya biasanya lebih milih untuk nyimpen nomor-nomor tiketnya, GL account-nya atau COA-nya gitu. Karena 10 digit. Dan biasanya mengklasifikasikannya ya tergantung menyesuaikan perusahaannya, maunya gimana gitu. Untuk COA atau GL account-nya sama sih, mirip-mirip lah. Sama software accounting lain. Cuma dia apa karakter atau digitnya itu ada 10. Terus kemudian text code-nya itu, nah sama ini juga custom ya, menyesuaikan kembali lagi karena negara ya, peraturan negara, satu berubah-berubahnya, atau enggak negaranya di mana. Nah ini kodifikasi sama aja sebenarnya dua, dua, dua apa namanya, dua karakter, numerik dan apa, alfabetik dan numerik, tapi dia tarifnya menyesuaikan dan klasifikasinya yang menyesuaikan. Bisa dibagi-bagi tuh, misalnya dia PPN masukan apa kodenya, PPN keluaran apa gitu. Itu misalnya bentuknya VAT. Kalau bentuknya apa, PPH nanti ada lagi kodifikasinya dan inputnya juga beda lagi. Gitu sih. Ini contohnya nih misalnya kayak gini. Tax code nih misalnya kita mau masukin PPN.
Ya, ini misalnya yang contoh yang udah 12% belum ya ini. Oh iya, ini yang udah 12% nih. Misalnya, oh enggak ini 11 ya. Ya misalnya ini, nih, misalnya apa namanya, kita mau masukin otomatis nih dari jurnal ini nilai angka PPN-nya berapa ya, kita tinggal masukin dan sesuaikan misalnya dia wapu atau non wapu gitu ya. Nanti dimasukin, terus dia misalnya ada klasifikasi lagi dari perusahaan kita ini membagi apa namanya utang atau piutangnya vendor atau customer ke berrelasi atau pihak ketiga. Nah itu ada lagi. Terus masukan dan ya kayak gitulah sama aja. Intinya custom ya dia, sesuaikan dengan kebijakan negara dari perusahaan itu untuk eh, apa namanya regulasinya disesuaikan. Ya, kemarin ini dari peralihan 11 dan 12 ya nggak masalah sih di SAP gitu. Gitu. Terus WHT nih ya. Nah ini kalau PPH itu ya itu sama aja dia juga custom ya. Dia dua dua apa namanya? Cuma dia ada tipe sama portnya gitu. Jadi dia yang input nanti kalau misalnya diupload dia di dua baris, dua sorry, iya dua dua kolom yang berbeda. Nanti diinput sesuai dengan pekerjaannya dan diinput dengan tipe PPH disesuaikan. Nah, isinya kayak gimana? Ya, ini juga tergantung lagi nih perusahaan. Ini salah satu contohnya aja ya. Ini panjang banget ini rinciannya. Contohnya. Nah, menyesuaikan dengan kebijakan negara biasanya yang ada di negara tersebut lah gitu. Kriteria pajak gitu. Ini salah satu contohnya aja. Karena kalau di contohin sampai lengkapnya terlalu panjang ya. Nah, ini kode-kodenya. Tipe dan kode. Dua-duanya bisa dimasukin. Oke. Terus untuk akun tertentu ini mandatori ya. Misalnya utang PPH, PPH itu dimasukkan dan disesuaikan dengan sesuai jenis transaksi. Terus ada namanya term of payment. Term of payment itu lebih ke TOP itu lebih ke ini ya, jangka waktu pembayaran untuk mengklasifikasikan tempo waktu pembayaran, pembayaran utang atau pembayaran piutang. Nah itu kodenya itu ini juga custom juga ya, menyesuaikan perusahaan juga karena klasifikasi biasanya sesuai aging biasanya. Nah, tapi sama tuh ZC. Nah, tergantung perusahaan yang mau nomor satu itu di berapa hari bisa berubah-ubah dan ini untuk kategorian jangka waktu pembayaran itu nanti ketika jatuh tempo nanti dia ada di aging udah kelihatan hasilnya udah jatuh tempo misalnya gitu karena dari term of payment-nya udah kita isi sesuai dengan yang disepakati di kontrak gitu. Nah ini mandatori kalau kita ngisi untuk yang bentuknya itu utang ataupun piutang gitu. Berdasarkan kesepakatan yang ada di kontrak. Gitu. Nanti terus kemudian ya ini intinya untuk aging dan apa nama jatuh tempo ya. Nah, terus baseline date itu tanggal posting date yang tujuannya untuk menentukan aging dan jatuh temponya. Jadi apa namanya tanggal untuk acuan dari eh, melakukan aging dari tanggal jatuh temponya. Misalnya jatuh temponya di apa namanya disepakati 30 hari. Nah, nanti dia sesuaiin tuh kita startnya dari mana pengakuannya. Nah, biasanya kan tanggal pengakuan baseline dari kan pengakuan utang atau piutangnya itu dari tanggal berapa gitu. Kemudian biasanya sih diisinya sama ya, sama tanggal ini, sama tanggal penjurnalannya gitu. Atau tanggal dokumennya. Biasanya tanggal dokumen pasti nggak mungkin sama ya, bisa lebih kan.
Karena kan prosesnya kan kita nerima dulu dari kita ngirimin atau nerima dulu gitu ya. Kalau AR biasanya kita ya ngakuin pas lagi tanggal dokumen atau tanggal ngirim ke pelanggan atau customernya. Sedangkan utang ya tanggal kita ngejurnal biasanya gitu, disamain biasanya. Nah, assignment itu ini juga custom banget nih. Assignment custom banget. Eh, dia itu eh, bisa diisi sesuai dengan kebutuhan lah pada intinya. Nah, dia punya maksimal tuh 18 karakter. Bisa diisi dengan untuk kan kita sebenarnya untuk pada akhirnya untuk memudahkan penyeliaan ya. Nanti ada kategori tertentu di perusahaan untuk mengkodifikasikan suatu pekerjaan atau suatu vendor atau pelanggan atau apapun itu informasi tambahan nah bisa di sini gitu. Misalnya bentuknya project system ya itu sesuai dengan apa projectnya biasanya gitu. Nomor projectnya berapa. Kita punya kodifikasi sendiri. Karena kan kayak di internal order untuk pengakuan eh, biaya dan penjualan dari setiap project atau PO itu ada tuh. Dia internal ordernya biasanya mengacunya ke situ. Bisa diinput itu juga bisa. Itu untuk apa namanya transaksinya. Tapi ya kembali lagi custom ya. Jadi nggak mandatory setiap perusahaan sama. Jadi intinya menyesuaikan. Yang penting dia punya maksimal karakter 18 di situ gitu. Terus line item itu redaksional dari mana ini salah typo nih. Redaksional dari transaksi penjualan dengan maksimal 50 karakter. Nah, ini tuh uraian sebenarnya. Jadi lebih ke uraian dari jurnal itu, misalnya PT apa, utang atau piutangnya ya kan, terus pekerjaannya apa, misal penagihan progres satu gitu, PT apa. Ya udah diisi di situ. Dan karakternya dari 50 maksimal, nanti disesuaikan dengan penjabaran jurnalnya gitu. Tapi makanya itu kelemahan SAP begitu. Dia punya keterbatasan karakter. Nah, setiap line item itu punya misalnya beda-beda tuh dari jurnalnya. Misalnya jurnal utang nih, utang pada sorry, biaya pada utang misalnya dan pada apa namanya PPN, PPN yang sama digabung gitu ya. Atau ada accrue PPh. Nah, itu nanti masing-masing line item teksnya itu misalnya beda-beda nggak masalah. Tuh, dari satu jurnal tersebut. Terus cost center sama profit center. Nanti kita mengklasifikasikan kode SAP itu, mengklasifikasikan COA-COA atau GL code yang ada di SAP itu berdasarkan profit center dan cost center. Biasanya setiap unit atau divisi atau bagian, misalnya dia punya cost center dan profit center yang ini ya, yang punya biaya, yang punya budget ya. Biasanya itu bagian itu nanti punya kodifikasi profit center dan cost center sendiri gitu. Nah, nanti ketika kita cost center itu adalah dia yang mana akun-akun yang berhubungan sama laba rugi. Misalnya penjualan, terus biaya dan segala macam yang ada di laba rugi. Kemudian kalau yang sedangkan profit center adalah yang di luar dari laba rugi, yaitu yang di neraca ya. Gitu. Misalnya aset, kas, bank, utang, terus apa namanya modal, gitu-gitu. Ya itu adanya di masukkan ke profit center. Nah, itu bisa kodifikasinya itu beda-beda tuh. Intinya dia ada 10 karakter, kombinasinya menyesuaikan ya. Hmm, apa namanya dari perusahaan, dari si konsultan atau pengembangnya. Terus nanti dimasukkan di kolom profit center atau cost center menyesuaikan dengan jurnal atau cowoknya gitu. Nah, ada lagi satu lagi internal order. Internal order tuh apa sih? Biasanya di ini modul ini ya project system ya. Di PO tertentu atau di apa namanya project tertentu itu untuk mengklasifikasikan
pendapatan dan beban gitu. Jadi misalnya buat budgeting. Jadi atas NPP ini budgetnya berapa, OP-nya udah ketahuan berapa, biayanya berapa, yaitu nanti masuknya di sini di internal order gitu. Jadi misalnya kita membiayakan melebihi atau mengopekan mengakui penjualan melebihi dari kontrak dan membiayakan melebihi dari budget, nah itu akan ada peringatan lah, nggak bisa di jurnal gitu. Nah itu fungsinya internal order dan mengklasifikasikan laba rugi sesuai dengan per maintenance atau apa ya controlling dari laba rugi per PO atau per project atau per bagian-bagian pemisahan kontrak gitu nggak keseluruhan lah jadi gitu. Itulah fungsi internal order. Oke, dari apa namanya PDF kedua ini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silakan, boleh lewat chat atau boleh lewat on mic, boleh. On mic-nya boleh, tinggal tanya aja. Atau ada hal yang enggak ini, ada masukan dan segala macam. Silakan, teman-teman. Oh, ada masuk baru ya. Oke, mungkin saya absen ulang ya, yang takutnya ada yang belum, apa namanya, belum belum absen. Eh, bentar. Darussalam Usman, apakah ada Hadir, untuk Pak. contoh di aplikasi ini? Oke, terima kasih. Bima Putra, nanti ada. Oke, Bima Putra ada? Enggak ada ya. Hadir, Nisa hadir. Jumiati. Oh, dia. Oke. Nisa Jumiati. Hadir, Pak. Oke, Lestiana. Lestiana Sari enggak ada ya. Nabila Nur Kamilia. Ferda, Imam Suprasetyo. Asgar Busyairi. Hadir, Pak. Abdus Salam Ridwan. Hadir. Sakalindu Kirana. Hadir. Oke. Avianti Kabela. Cika Aurel. Octavia. Hadir. Rahul Safin. Hadir, Pak. Oke. Oke, yang belum disebutin mungkin ada enggak ya? Oke, yang selanjutnya kita buka dari selanjutnya. Enggak ada pertanyaan ya? Oh, tadi ada ya. By chatting. Nah, apa hari ya? Apa ada untuk contoh di aplikasinya? Ada. Oke. Oh iya, silakan teman-teman yang lagi mau sholat dulu. Silakan sholat sambil nanti kita ada recordingnya juga kok. Eh, untuk contohnya itu nanti kita per ini, Mas Fahri. Jadi per transaksi lah kita kita apa preview aja. Jadi enggak secara penginputan, tapi lebih ke preview alur-alurnya aja sih. Bentuk-bentuk tampilannya aja gitu. Nanti kita kita ini ya, kita buka. Hmm.
Terus ada di sesi 2 itu kayak mana? Mau utang dulu atau mau pitang dulu? Utang dulu aja lah ya. Oke, mau nanya sebelumnya. Oke, Dela, ada pertanyaan lagi. Kalau untuk belajar IRP SAP modul PPP. Oh, itu sebenarnya bagian aja sih. Jadi kayak accounting pun nanti akan dapat modul material gitu. Eh, Modul material itu yang beli tuh lebih ke perusahaan kan nanti. Jadi alur bisnisnya ketika dia nggak beli modulnya, alur bisnis tetap jalan, cuma dia nggak di SAP gitu. Nah, itu sebenarnya secara accountingnya tetap tercatat gitu. Cuma misal kita ngejurnal persediaan gitu ya, cuma nggak yang ngejurnal biasa aja input gitu. Cuma nggak ada fitur-fitur yang kayak auto jurnalnya lah ibaratnya gitu. Jadi ada proses nih misalnya misalnya model material lah gitu ya. Ini kan banyak nih. Ada project management itu juga sama sama aja. Jadi kayak misalnya kita ngejurnal apa persediaan nih, gimana caranya untuk ketika dari gudang itu apa namanya input dan ada apa ya ada ada landasannya kan biasanya dari ini ya apa namanya PO terus ada BAPB-nya. Nah itu nanti kan ketika di apa namanya di, dikirim ini aja deh diterima lah ya diterima dari vendor. Nah itu nanti dia apa namanya dari gudang lah kita misalnya nerima ya atau misalnya ada bagian tertentu yang nerima. Nah itu kan input tuh. Nah itu kan di luar dari fungsi accounting tuh. Tapi nanti accounting itu tidak akan bisa menjurnal tanpa adanya alur itu, alur dari bagian lain yang menginput di manajemen apa di modul material itu. Jadi ada berkesinambungan antara bagian gitu. Nah, ntar di accounting itu nanti terima enaknya ketika auto jurnal lah ibaratnya gitu. Gitu. Tapi tinggal nanti ketika ada salah ada selisih itu ngetrace juga lumayan panjang gitu. Karena antar bagian biasanya plus minus sih. Nah, jadi kita kalau misalnya nggak tanpa modul material ya tinggal nerima gelondongan angkanya aja gitu, tinggal kita jurnal sesuai dengan cost of account atau GL code-nya gitu. Jadi nggak ada fungsi apa sih kayak monitoring dan segala macamnya itu nggak gitu gitu. Nah, sama project manager juga project apa namanya modul project itu juga sama kayak gitu, kayak lebih ke budgeting gitu-gitu. Nanti sebenarnya di perusahaan biasanya akan lebih menyesuaikan dengan kegiatan usahanya ya gitu. Jadi beli modulnya biasanya nggak semua
karena bisa diketeng di modulnya gitu. Tergantung dari ini juga distributor SAP-nya juga. Nah, kalau untuk belajarnya, eh, kalau ERP sebagian user accounting-nya itu udah cukup sih di sini gitu. Cuman kalau misalnya untuk lebih detailnya lagi, modulnya dan mau memahami secara dalam lagi, yaitu lebih ke konsultannya sih. Konsultan di Indonesia udah banyak SAP. Tinggal dicari aja nanti di situ nanti ada. Cuma harganya sangat mahal ya biasanya gitu. Banyak sih ada Abior, ada Soltius. Ini tinggal dicari aja sih. Sekarang di online udah banyak yang kayak gitu. Cuma yang untuk paketan detail ya, yang untuk belajar yang mendalam terkait modul itu agak, makanya kan di kita ini lebih kayak user ya. Jadi lebih ke eh, penginputan lah dan bagian accountingnya gitu. Alurnya sama aja karena kan kita di ujung accounting. Oke, ini belum ke show ya. Belum sih, belum deh. Share screen. Oke, ya ini untuk alurnya ya. Ini contoh aja nih. Nah, tampilannya seperti ini. Eh, Ini saya siapin buat ini di SAP-nya. Oke, udah pakai SAP. Oh iya, waktu Octavia udah pakai SAP ya di kantornya. Nah, di bulan Mei kemarin saya ada keliru di tipe account SN tapi malah SA. Ke cash flow ngaruh. Ke cash flow ngaruh cuma secara ke bottom nggak ngaruh Mbak Octavia. Jadi kayak di laporan keuangan kan tetap aja masuk tuh ya gitu. Nah, kalau misalnya kita di clearing tuh ngaruh tuh. Harus di reverse tuh. Jadi kita harus jurnal ulang lagi. Kalau KSA nggak muncul nanti dia. Iya, tetap akun tetap. Tapi kalau misalnya kalau nggak clearing nggak bisa dia. Iya, soalnya nanti ke cash flow ngaruhnya bener. Tapi secara di laporan di query ya nggak ngaruh. Karena kan kita apa namanya cowoknya bener ya, GL code-nya benar dan bisa sebenarnya. Itu pakai Mbak Okta pakai ini nggak? Pakai upload atau pakai Tikot itu? Ke Tikot ya. Ya, makanya sebenarnya sih kalau saya bukannya pro upload ya. Tikot sama upload sebenarnya sama aja pada akhirnya. Cuma memang alurnya interface-nya itu ya tergantung kebiasaan sekali lagi ya. Cuma kalau di Tikot juga tidak bisa apa meminimalisir kesalahan seperti itu gitu pada akhirnya kan. Jadi sama aja lah. Jadi Tikot ya itu di F04 tuh kemarin pakai Tikot apa? Pas lagi nge-clearing atau jurnal biasa? Kalau selagi nge-clearing itu harusnya dari awal. Nggak bisa. Iya. Jadi kalau nggak clearing, misalnya lagi nge-clearing nih, misalnya lagi ada termin gitu, Mbak. Nah itu dia nggak muncul di laporan keuangannya. Tapi kalau misalnya dari jurnal biasa kayak gini, muncul dia angkanya. Sebentar secara cash flow yang ngaruh. Gitu. Aman sih, Mbak. Tinggal reverse aja kalau itu kan. Kalau itu kan berarti akun apa? Dia biaya bukan? Enggak ya? CBAD atau BDD? Oh iya benar. Iya. Nah, ketika kita apa eh, narik data tuh di mau ngeprint lah, eh, mau ngeprint dokumennya itu dia nggak muncul dia gitu. Nah,
biaya apalagi. Mending di reverse sih. Reverse kalau masih tahun yang sama sih Mbak, mending di reverse aja. Di periode yang sama, sorry. Gitu. Ya pas ngeprint dokumen bisa kelihatan. Oke, lanjut ya. Saya mau tampilan SAP dulu nih bentar. Saya lagi setting dulu. Oke, kita buka satu-satu dulu deh. Oke, masih ada apa? Nah, itu edit PDF aja, Mbak. Edit PDF aja, mau nggak mau itu. Di itunya. Jadi kan kita kalau download dokumennya nanti kan muncul PDF tuh. Pas di PDF seru, itu nanti kan jadi dokumen PDF ya. Nah, itu diedit di situnya aja. Makanya kan kita bisa edit PDF tuh. Mau nggak mau begitu. Karena secara sistem dia akan membacanya bulan yang reverse-nya itu. Karena yang di bulan lalunya itu nggak bisa dicetak. Gitu. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Eh, nah, Park Boot Issue itu lebih ke alur. Ini kita bahas ini ya. Bahas hutang dulu. Jadi, piutang ya ini. Ya nggak apa-apa lah, piutang lah. Piutang. Jadi, misal nih, pakai contoh misalnya, eh, kan alurnya itu sebenarnya kan kalau normalnya kan ya langsung aja kan eh, pengakuan nggak bisa sih ke bawah. Nah, biasanya kan langsung aja kan apa namanya pendapatan pada penjualan ya, piutang pada penjualan lah. Nah, cuma ini saya contohnya tuh bentuknya karena dari apa persediaan gitu, dari barang misalnya di stok gitu, stok di gudang misalnya gitu. Nah, alurnya itu kayak gini. Nah, pertama kan mengakui ini dulu ya, mengakui mengurangi persediaan dulu yang ada di kita stok punya. Nah, terus nambahin HPP kan berarti kan. HPP pada persediaan. Nah, ini tuh tampilannya sebenarnya kalau di SAP itu kalau kayak gini nggak baku ya karena eh, temanya biasanya bisa beda-beda gitu. Dia punya beberapa tema lah, tapi intinya kontennya isinya sama aja gitu. Nah, ini kita pakai alur. Kalau masalah alur accountingnya nanti gampang lah. Itu sesuai perusahaan beda-beda kan karena juklaknya. Cuma ini kita bahas alur alur secara penginputannya dulu ya. Nah, ini itu kita ngebahas dengan pakai tikot FV50. Nah, misal kita masuk ke FV50, mungkin dari teman-teman yang udah pakai SAP mungkin nggak asing ya. Sangat tidak asing karena udah sehari-hari ya. Nah, tampilannya tampilannya lebih kurang seperti ini. Nah, kalau di SAP itu ini ada ini sih. Mana sih share screen? Nah, kalau dengan tema yang berbeda, SAP-nya tampilannya seperti ini. Sama kan? Gitu. Sama aja gitu. Yang paling penting sebenarnya kalau ini kan dokumen header text-nya ya. Ya maksudnya di dokumen atasnya lah di sini. Nah, yang penting di sini ya nih. Nah, ini tuh bisa disesuaikan ya dokumen chat lagi. Nah, ini apa namanya bisa disesuaikan dengan di Excel gitu. Kita tinggal copy paste di sini nih, masukin dan menyesuaikan dengan apa namanya jurnalnya lah gitu. Jadi debit kreditnya di bawah di sini dimasukin gitu. Kita bahasnya di situ aja PDF.
Nah, nah ini yang kita isi yang tadi saya bilang, baik T-code maupun upload, dia sama aja tuh sebenarnya. Nah, dokumen number, posting date-nya itu sama tuh dia setiap jurnal. Jadi nanti dari banyak jurnal ini kan maksimal ada 99 ya. 999, sorry. Nah, itu dari 999 kalau kita mau jadi satu jurnal, nah tanggal posting date dan dokumen date-nya sama gitu. Nah, currency yang tadi kita bilang IDR nih misalnya, kita pakai IDR. Nah, dimasukin di sini nih, di currency, terus IDR. Nah, dokumen data sama posting date boleh boleh sama, boleh beda. Jadi maksudnya kalau menyesuaikan ya, kalau posting date itu ya tanggal kita posting sebagai accounting, dokumen date ya tanggal dokumen itu berlaku gitu. Nah, reference-nya itu bebas, bisa nomor kontrak, bisa nomor apapun itu yang menjadi acuan dokumennya lah gitu. Nah, terus dokumen header text itu nomor faktur pajak nggak mandatory ya. Jadi ini karena apa namanya karakternya itu eh, cocok untuk nomor faktur, jadi ya dimasukin nomor faktur. Karena nanti kembali lagi customize juga tuh. Setiap perusahaan tuh punya punya bentuk dokumen, bukti dokumen itu kan beda-beda ya formatnya. Nah, nanti tampilan untuk misalnya tampilan untuk di dokumen perusahaan itu ya itu nanti muncul tuh disesuaikan lah. Misalnya itu emang di perusahaan juklaknya di sini harus diisi nomor faktur. Ya udah nanti di itu di dokumen pencetakan itu isinya nomor faktur gitu. Dan bisa juga jadi acuan untuk orang pajaknya untuk narik data tuh tiap bulan untuk dan tahunan restitusinya gitu. Bentar teman-teman, izin 1 menit. Oke, Ahmad. Oke. Nah, eh, nah ini lanjutannya ya. Kalau ke samping ini kan nggak muat tuh. Nah, yang harus diisi itu mandatorinya apa aja ini nih. Yang di merah-merahin semuanya adalah mandatory. Mandatory untuk diisi gitu. Nah, nomor kontrak, nomor faktur juga bebas. Nah, ini dari mana angkanya? Nanti ketika sudah kita input yang ini, yang di bawah ini. Jadi ini nanti muncul secara otomatis dia total debit kreditnya balance atau enggak. Kalau nggak balance dia nggak bisa jalan ke proses selanjutnya. Nah, terus ini masukin cowoknya ya, GL code-nya, GL account-nya. Nah, nanti ini nanti nama nama apa nama account-nya, nama nama keterangan account-nya itu, keterangan cowoknya. Nah, debit kreditnya. Nah, ini kenapa kok nggak pakai posting key gitu? Nah, biasanya beberapa tikot itu masukin posting key untuk clearing dan segala macam. Nah, kalau untuk ini debit kredit biasa nanti dia menyesuaikan. Kenapa? Karena dia SA. Ini itu bentuknya jurnal umum lah. Gitu. Debit kreditnya kan 40 aja tuh. Nah, assignment-nya yang tadi bebas nih. Boleh nomor nomor PO atau nomor apapun itu menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Value date-nya disamain aja sama tanggal jurnal. Nah, teks ini adalah ada item teks itu keterangan dari si jurnal itu untuk apa tuh dia keterangan penjurnalannya. Misalnya di debitnya HPP ya berarti HPP apa, barang apa misalnya gitu. Untuk penjualan apa gitu. Nah, ini otomatis terisi ke bawahnya. Nah, ini ada yang ke kanan nih internal order. Tadi saya bilang tuh dia misalnya kan ini HPP ya. HPP itu kan ada di kolom ini ya, di laba rugi gitu. Jadi mandatorinya harusnya masukin kalau di internal order itu antara cost atau
internal sorry, kalau di laporan laba rugi itu bisa masukin ke cost center atau internal order gitu. Internal order itu kalau kebutuhannya untuk apa namanya, dia itu punya kontrak yang tersendiri lah dan perusahaan mengkodifikasi itulah. Nah itu nanti untuk tujuannya untuk memonitoring penjualan dan biayanya, gitu, mengendalikan itu. Itu modul PS tuh. Gitu. Kalau perusahaan udah bisa beli itu modulnya ya itu masuk dia ini. Makanya SAP itu kalau misalnya cuma buat nyatet biasa mah bisa-bisa aja ya. Modulnya dibeli cuma keuangan doang, cuma jadi kayak rugi mendingan beli yang apa, software biasa gitu. Cuma ya makanya cocoknya SAP itu lebih ke perusahaan yang kompleks dan besar gitu ya, karena biasanya modulnya biasanya lebih lengkap lah untuk dibelinya gitu. Oke, ada pertanyaan sambil jalan. Untuk assignment kan di kolomnya ada keterangan nomor NPP. Nah, NPP itu, oh ini kebetulan contohnya itu perusahaannya ini pakai nomor pokok project ya. Jadi bisa bisa jadi itu misalnya nih perusahaan ini bentuknya project sistem apa project gitu, basicnya project nih misalnya. Nah itu nanti setiap project itu punya kode unik lah. Nah itu nggak mandatory, maksudnya nggak diisi pun bisa, cuma strip doang. Cuma nanti ketika penyeliaan apa namanya projectnya itu akan susah. Bagi yang ada di akun raca, misalnya kita pakai apa namanya PDP atau pakai BAD gitu ya. Nah itu nanti akan susah kalau kita nggak masukin assignmentnya gitu ketika penyeliaan. Karena secara biaya udah aman tuh di internal order kita selamatin gitu kan. Secara internal ordernya udah aman tuh. Nah, kode internal order itu lebih panjang sih, 10 digit. Cuma kalau yang di NPP itu enggak. Ya itu juga kembali lagi nggak mandatory gitu. Cuma ini kayak ibaratnya yang isi nomor faktur pajak itu Mas Fahri. Jadi kayak nggak mandatory lah. Cuma karena apa namanya karakternya itu cocok untuk nomor itu, jadi dimasukin untuk keterangan itu. Jadi beda perusahaan beda kebijakan pada akhirnya sih gitu. Dan intinya ini untuk nomor referensi ini pembiayaannya kemana gitu. Biaya atau transaksinya ini ke project yang mana nih gitu. Untuk mendetailkan itu sih. Oke. Nah, terus profit center itu kalau misalnya transaksinya itu yang berhubungan sama apa namanya raca. Nah, ini kan yang persediaan kan raca tuh. Jadi dia masuk ke profit center. Nah, ini harusnya nggak di profit center nih. Ini harusnya masuk ke internal order aja. Gitu. Atau cost center. Ini salah nih. Gitu. Nah, keterangannya ya ini documented untuk input dokumen, reference input reference ya. Sebenarnya custom banget sih sangat. Makanya penjelasan SAP itu sebenarnya menyesuaikan perusahaan pada akhirnya. Gitu. Tapi secara garis besarnya ini sama aja. Kalau kerangkanya udah ngerti sih, harusnya sih nggak masalah gitu dengan bentuk yang seperti apa perusahaan. Kayak menyesuaikan misalnya dia manufaktur, dia itu apa namanya jasa, basic accounting lagi kembali. Kalau basic accountingnya dan basic pemahaman SAP-nya udah dapat, aman sih harusnya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian setelah masuk yang tadi di atas ini, sama. Ini ini adalah gambaran dari yang misalnya nih dari jurnal-jurnal ini keterangannya sama semua nih kalau diupload nih. Yang sama tuh yang ini nih, yang di sini. Gitu. Nah, kalau diupload ya. Nah, ini kan di TikTok nih. Nah, sisanya ini yang variatif dan menyesuaikan gitu.
Yang penting dia total debit dan kreditnya sama. Gitu. Oke, terus klik simulate tuh yang gambar kayak personeling lah ya. Personelingnya banyak gigi, gigi-gigi gitu. Nah, ini terus nanti setelah diklik simulate nih kan udah diisi nih atas. Misalnya kita mau ngeluarin barang nih dari HPP ke persediaan. Ya udah kita klik, udah kita input semua ini, kita klik simulate-nya yang ini. Oke. Nah, nanti setelah diklik, tampilannya akan seperti ini. Gitu. Nah, nanti kita input nih, ini kosong nih harus ini. Ini kosong. Nah, yang abu-abu ini udah terisi otomatis setelah kita simulate. Nah, masukin nomor kontrak, nomor faktur kembali lagi ya, tidak mandatory. Terus ya udah, ketika udah oke nih dari keterangan jurnalnya ini bisa diklik nih sebenarnya. Nah, ntar kita tinggal save as complete yang ini, yang gambar disket yang kiri. Langsung post bisa nggak? Bisa kalau akunnya, nggak, recordnya nggak bisa. Itu cuma dia ada gini. Ya, jadi save as complete nanti muncul di parking, dokumen parking. Itu terparking dia. Itu selesai. Nah, selesai dari apa pengeluaran persediaan, persediaannya keluar ya kan. Nah, kita posting nih memorial jurnalnya. Jadi setelah kita parking, nah nanti kita masuk ke Tikot FBV0. Nah, FBV0 itu untuk biasanya sih eh, apa namanya yang beda tuh fungsinya antara yang ngeposting sama yang memparking dengan yang posting gitu biasanya. Tapi bisa jadi sama, bisa jadi tergantung perusahaannya. Nah, itu nanti kita masukin tuh kode perusahaannya, terus dokumen number yang tadi terparking. Jadi setelah setelah kita save as complete nih, nanti ada keterangan tuh dokumen number ini eh, parking park successfully gitu. Nah, ntar ada nomornya, muncul di nomor dokumennya ini misalnya, nomor dokumen dari si siapa namanya si yang terparking. Ya udah, kita masukin nomor dokumennya atau tanpa kita masukin nomor dokumen nggak apa-apa, langsung dokumen list saja. Nanti semuanya muncul tuh semua yang terparking gitu. Nanti kita selia sih tapi dari tahun bukan dari tahun dari apa? Misalnya kita punya, misalnya kita sebagai manajer nih atau kan kalau yang pakai Tikot ini biasanya ini ya atasan atau fungsi yang berbeda lah. Nah, nanti kita ngeliat nih dari akun yang input kan bisa bisa beberapa akun tuh. Akun mana yang input itu bisa kita satu-satu kita selia gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita nggak mau ke fokus ke satu dokumen, ini dihapus aja, dikosongin, kita masuk dokumen list. Nanti tampilannya itu rincian dari apa namanya dokumen-dokumen yang sudah terparking. Bentar, saya cek ya di bulan ini ada nggak ya? Hmm, hmm. Oh, ini ada nih. Oke, kita lihat ya. Nah, belum di share screen. Nah, misalnya ini ya. Misalnya tadi kita dari FV50, ya kan? Nah, masuk sini kan, tampilannya kan begini. Nah, masuk nggak sih? Enggak ya? Nah, terus kita mau buka ke FBV0.
Nah, pakai slash O. Buka nggak? Oh, ya. Nah, nanti munculnya kayak gini. Oke, nanti, nah ini nggak usah dimasukin nih. Langsung aja di dokumen list, masukin company code aja cukup. Nah, ini akunnya bisa kita lihat nih. Nah, dari yang kedua misalnya, akun 2 ada nggak? Oh, nggak ada ternyata. Oke, di akun 1 ada. Nah, oh ada nih dokumenter parkingnya gitu. Nah, nanti kita lihat nih, apa namanya, transaksinya itu gitu dari apa namanya dari si transaksi yang udah dibikin si makernya. Nah, nanti apa namanya kita lihat nih, oh angkanya oke, kita lihat dari ininya transaksinya, eh, oke. Nah biasanya, nah, nah, kalau udah oke, nanti tinggal di posting pakai ini, pakai gambar disket ini, gitu. Udah gitu aja sih, cuma gitu doang. Nah, ini salah satu contoh BV0 ya, fungsi FBV0. Kita kembali ke Ctrl S ya. Sih. Oke. Ah, terus kemudian ketika udah muncul tampilannya kan di sini nggak ada contohnya. Jadi nanti ketika terposting nanti muncul informasi seperti ini. Dokumen yang tadi, yang ini telah terposting. Gitu. Udah simpel kayak gitu doang sih. Karena kan memang fungsinya yang bagian yang memposting itu biasanya dia memverifikasi data doang tugasnya gitu. Dan memastikan bahwa jurnal tersebut benar, angkanya benar, gitu ya. Udah nanti baru diposting. Fungsinya lebih ke situ, bukan ke teknis klerikalnya gitu. Jadi lebih sederhana lah kerjaannya, harusnya begitu. Nah, kemudian jurnal selanjutnya, kan tadi baru mengeluarkan persediaannya ya. Nah, penjualannya itu pengakuannya gimana? Ya jurnalnya ya sebenarnya pada penjualan ya. Cuman karena ini contohnya ini ya piutang piutang prestasinya diakui dulu gitu. Nah, jadi penjualannya itu diakuin dulu nih. Dari yang tadi kita mau apa namanya mau kita piutangkan gitu ya penjualannya apa. Nah, eh, jurnalnya ini nggak sama sih setiap perusahaan. Ini apa piutang prestasi pada penjualan. Nah, tidak langsung ke piutang, sebenarnya langsung piutangnya juga bisa. Nah, atasnya sama aja yang tadi dibahas di PDF sebelumnya. Dokumen posting data sama, mandatory juga sama ya di atasnya. Yang harus diisi semua. Ini yang abu-abu pokoknya dia udah otomatis lah gitu. Nah, terus isinya ini sama aja nih kontennya. Berarti kan apa namanya piutang pada penjualannya. Nah, isi yang dia harus diisi sama juga gitu. Ini balik lagi nih salah nih. Ini harusnya call center nih. Tapi dia ngisi internal order karena ini mengakui penjualan gitu ya. Mengakui penjualannya.
Padahal kan di laba rugi kan penjualan ntar kurang biaya-biaya. Nah, itu yang hubungan sama penjualan sama biaya-biaya atas PO atau proyek tertentu itu nanti dia akan diklasifikasikan sendiri gitu. Nah, ini mandatorinya sama aja, jurnalnya doang. Nah, prosesnya ini pengakuan ya, pengakuan terhadap si penjualan gitu ya. Nah, di sini kalau udah selesai sama di parking doang lah intinya. Terparking udah terparking, simulate, save as complete, nanti nomor dokumen dapat, kita masukin nomor dokumennya, kita posting kembali gitu di FBV 0. Nah, tadi kan udah ini tuh ya, udah muncul penjualannya piutangnya. Nah, piutangnya itu untuk ngejurnal memparking dulu sih belum posting ya. Memposting untuk piutang itu nggak FV50 gitu. Ikutnya beda FV60 atau FV70. Nah, FV60 atau FV70. Bentar, saya pastiin dulu ya. Oh iya, benar FV60. Oh, vendor FV. Oh iya, kalau untuk kita mau ngebuka melalui Tikot, itu kalau kayak ibaratnya ada ininya lah ya, ada shortcut-shortcutnya misalnya pakai slash di Tikotnya langsung. Kalau kita langsung ketik Tikot yang selanjutnya kita mau buka itu nggak bisa. Kita harus pakai entah kita open yang lain dengan dengan posisi nanti yang sebelumnya masih terbuka. Kalau mau open yang lain tinggal slash O terus masukin Tikot tertentunya yang mau kita buka. Atau kalau mau kita selesaiin Tikot sebelumnya, kita mau close slash N baru kita input Tikot selanjutnya. Begitu. Oke. Masih ini tampilannya ya. Sorry. Nah ini sama aja sih. Nah ini yang mandatory apa aja. Nah, bedanya ketika kita ngajurnal piutang, karena hubungannya ada monitoring nanti ke piutangnya, nanti kita harus masukin akunnya nih, kode customer gitu. Nah, kita masukin kode customernya, kalau dia memang dia itu uang muka, kita masukin spesial GL-nya. Kalau enggak ya udah, nggak usah. Nah, terus masukin invoice date-nya, posting date-nya, menyesuaikan ya. Terus angkanya berapa? Nah, ininya apa namanya? Hmm, keterangan jurnalnya diinput di sini di teks gitu. Nah ini mau dicentang nggak nih apa namanya pengkalkulasian VAT-nya, PPN-nya.
Kalau dirasa perlu ya dicentang, nanti disesuaikan dengan apa namanya PPN-nya. Kalau ini kan berarti kan PPN-nya kalau customer kan PPN keluaran ya. Nah, nanti disesuaikan atau kalau mau tanpa apa namanya auto calculate text kayak gini ya kita input penjurnalan biasa gitu. Utang PPN pada utang PPN gitu. Nanti di apa namanya di menu selanjutnya. Nah, terus masukin payment terms-nya gitu. Baseline date-nya tadi kita bahas tuh sebagai acuan dari pengakuan kita mulai menghitung bahwa itu umur umur piutangnya lah. Nah, itu di baseline date-nya. Biasanya sama sih, namanya nomor jurnal. Nah, kemudian setelah masukin nah ini kan ada payment terms-nya tuh yang ZC itu. Ada ZC 01, 02, dan segala macam. Nah, itu eh, menyesuaikan juga nih perusahaannya juga beda-beda kan aging-nya. Gitu. Nah, nanti yang diisi yang ini nih, yang merah-merah nih, yang mandatory ini nih doang. Gitu. Kemudian setelah itu kita input sesuai itunya ya. Nah, habis itu kita masukin nih cowoknya, GL code-nya. Cowoknya cowok piutang kan. Nah, masukin cowok piutangnya. Gitu. Piutangnya klasifikasinya pihak ketiga atau berelasi. Jadi kan ini ada tab-tabnya nih kalau kita yang tadi ini yang depan nih basic data nih yang tadi di atas. Ya kan? Ini basic data nih. Ini buat di atas nih. Nah, ke bawah. Nah, ini paymentnya untuk pembayaran paymentnya kayak gimana klausulnya. Nah, kemudian details. Nah, details ini isinya cowoknya tuh. Cowok cowok klasifikasi piutangnya. Atau kalau misalnya di perusahaan yang nggak mengklasifikasikan ya cowok piutang aja. Nah, assignment-nya dimasukin sesuai ya boleh di strip atau mau diisi dengan konten apa terserah. Yang penting dia punya batas maksimal karakternya 18. Header text 25 ya. Header text 25. Nah, terus di input itu harus di input ya kalau nggak mau di input di strip bisa sih. Tapi harus di input. Nah, terus yang ini yang mandatory aja ya yang diisi. Nah, di bawahnya sama nih kayak film 50 nih. Nah, ini nih kalau misalnya mau kita input PPN manual di sini nggak apa-apa bisa gitu. Piutang PPN pada utang PPN gitu di situ. Mau auto juga yang tadi dicentang aja bisa. Nah, ini yang harus diisi debit kredit jelas lah ya. Akun juga jelas. Akunnya akun apa? Akun lawannya. Kan tadi udah diisi nih yang ini jawab piutangnya. Nah, oh bentar sorry ke skip nih. PPH. Nah, PPH ya itu menyesuaikan lah ya. Dia PPH apa? Kalau dia ini kan memorial ya. Kalau dia kan biasanya cash basis ya kalau pajak ya. Nggak tahu sih tergantung perusahaan ya. Mau udah accrue, udah bisa nge-accrue atau nah, bisa kalau dia udah pakai dia misalnya jasa konstruksi terus dia udah terdaftar di ini sebagai yang laporan udah pakai itu ya di ini di accrue cuma kalau ini enggak deh. Oke, terus harusnya sih enggak ya dikosongin. Nah, kalau misalnya dia pembayaran, kalau dia cash basis harusnya dikosongin. Cuma kalau misalnya dia enggak cash basis, dia accrual, ya di sini withholding kan yang tadi ada ada code, ada withholding type ya. Tipenya tipe PPH, misalnya PPH berapa tipenya. Nah, code-nya code apa, pekerjaannya pekerjaan apa gitu, klasifikasinya gitu. Oke, terus nanti bawahnya ini langsung ya, yang tadi udah dijelasin angkanya kalau ini biasa standar lah ya. Nah, ini masukin profit center karena dia akun neraca gitu. Nah, ini akun bantunya di perusahaan ini pakai HDD, ya, pakai utang prestasi. Oke.
Ya udah, terus masukin teksnya juga, masukin sesuai dengan apa namanya, konten jurnalnya apa. Saya tentang pada customer A gitu kan, segala macam. Udah di simulate, save as complete. Terus kita posting habis itu di FBV 0. FBV 0 prosesnya kayak tadi juga sama aja, boring sih. Ya terus udah terposting, nanti ya udah jadi jurnal apa namanya? Jadi jurnal apa namanya? Jurnal piutangnya udah terposting gitu. Nah, tadi karena pakai bantuan HAD dan HDD-nya, jadi di clearing tuh antara HAD sama HDD-nya. Ini kalau dia pakai, kalau enggak usah. Kita skip. Tapi kan tadi jurnalnya pakai. Jadi clearingnya itu sebenarnya mirip-mirip sama clearingan si nanti piutang ketika udah dibayar. Gitu. Pas incoming payment-nya. Gitu. Nah, HDD-nya di clearing. Kita cari nih. Nah, coba, coba yang tadi piutang prestasinya. Karena kan nge-cross dong dia itu sebenarnya. Kalau tadi alur jurnal yang ini. Nah, ntar kita lihat rinciannya apa aja piutang prestasinya yang udah kita terbitin harusnya relate ya masuk ya. Nanti kita klik 2 kali dari yang seharusnya tadi misal berapa 5 juta, yang 5 jutanya itu kita klik kan dia ada rincian banyak tuh. Kita punya piutang banyak ke dia nih misalnya ke si PTA ini. Nah, yang mana nih yang kita yang tadi dijadikan apa invoice gitu. Nah, kita klik 2 kali bahwa itu udah di invoicing. Setelah udah, choose open item. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Nah, ini akunnya cowoknya dimasukin ke cowok si cowok utang prestasinya. Nah, ini mirip nih kalau clearingnya clearing si nanti di incoming payment ya. Kalau clearing pembayaran, tinggal masukin akunnya ini akun dari nomor apa namanya pelanggan gitu, kode pelanggan gitu, kode pelanggan. Nah, kalau dia itu apa namanya pelanggan itu dia harusnya D ya, customer tuh kalau nggak salah. Kalau kalau utang tuh S ya, kok kebalik ya. Oh iya benar D. Nanti kita masukin kontaknya misalnya D nanti ini kalau S ini karena dia ini karena dia apa namanya umum ya, karena dia cowok masukin GL code. Nah, nanti muncul lah itu rincian-rincian dari terhadap utang prestasinya dia. Nah, oh tadi bukan 5 juta ya. 50 ya, yang 50 yang mana dari 50-nya misalkan kita ada piutang banyak tuh. Lalu kita klik yang mana yang sesuai dengan itunya, sesuai dengan kontraknya atau pemesanannya dia. Nah, udah kita klik 2 kali udah kelar. Nanti nah ini di kliknya itu sebenarnya ini sih nggak ini ya. Nge-clearing manual juga bisa sebenarnya dibikin jurnal. Cuman ntar nggak terclearing sih. Tetap harus dipakai kayak gini prosesnya. Nah, jadi secara angka di account-nya itu nanti akan benar tuh sama tarikan di laporan keuangannya akan benar, tapi kalau misalnya di clearingnya nanti dia belum terclearing. Kalau nggak melakukan proses clearing kayak begini di SAP. Itu sebenarnya tujuannya ada fitur kayak gini di SAP itu untuk memastikan bahwa itu tuh udah tertagih atau bahwa itu tuh udah terbayar. Nah, itu maksudnya clearing di situ sih. Nah, ntar di simulate langsung biasa. Nah, ini kalau dia mengclearing utang dan uang muka yang kepanjang ya. Kalau uang muka. Nah, kalau nge-clearing uang muka itu bisa melalui F strip 32.
Tapi sebenarnya ada T-code yang lebih ini lagi sih, lebih bisa lebih fleksibel lah ya. Kalau kayak kita nginput tuh bukan di T-code lah, nginputnya di upload gitu ya, lebih enak gitu ya. Itu di F-strip 04 clearingnya itu bisa tuh di situ. Gitu, sama aja tapi tampilannya juga mirip-mirip kok. Nah terus, enggak deh kalau ini beda banget. Kita clearing nih, AR-nya. Nah ini kalau ini contoh yang uang muka ya. Jadi kita masukin ke menunya kayak gini tampilannya si T-code F32. Nanti kita masukin special GL-nya kalau di uang muka ya 1. Ini masukin ke rate-nya. Ini masukin nomor nomor ini ya, nomor kode vendornya. Kode pelanggannya, sorry, customer ya. Ini kode perusahaan kita. Nah, masukin. Nah, ini kan ada gambar gunung dan matahari nih. Nah, ketika kita udah cari nih mana yang mau kita, misalnya tadi kan dia dari utang 50 juta itu yang kita, yang uang muka 10 juta tuh. Nah, sisanya kan itu 40 juta. Nah, ini tuh untuk pembayaran yang sifatnya residu, apa namanya, bertahap lah ya. Kalau misalnya kita punya piutang misalnya, eh, bisa sih nanti residual itu sama aja sama yang di uang muka itu. Jadi kayak misalnya kita punya utang lah, piutang nggak apa-apa, piutang 50 juta. Nah, si pelanggan itu cuma baru bayar 10 juta atau 30 juta atau 40 juta lah. Nah, itu nanti yang kita bisa pakai di SAP itu ada kolom residual item. Nah, nanti kita isi sesuai dengan pembayaran yang dibayar oleh pelanggan. Udah, habis itu diposting. Nah, proses jelasnya lagi sebenarnya enaknya di incoming payment. Bentar ya. Lima menit lagi teman-teman. Bentar aja kok ini. Nah, incoming payment ini dia lebih ke uang masuk ya, dibayar dari pelanggan tuh. Nah, postingnya itu untuk ngeparkingnya itu pakai F-strip 28. Nah, prosesnya kayak gimana? Standar aja sih, sama aja. Jadi dia masukin kode kode dokumen data posting data juga sama ya. Nah, dia masukin tipe dokumen nih di sini gitu. Nah, ini harus menyesuaikan dengan, nah ini kan DZ ya, menyesuaikan dengan kegiatan transaksinya. Karena ini pembayaran, pembayaran uang masuk, berarti uang masuk dari pelanggan, berarti DZ ya. Nah, periode ya, periode bulannya ini sama. Yang penting ini yang merah-merah mandatory ya. Ini reference juga sama dokumen header tuh menyesuaikan lah ya perusahaan. Untuk kebijakannya, clearing text juga. Clearing text itu kayak keterangan jurnal. Nah, akun ini akun apa nih? Akun dari bank, misalnya dia bank atau kas sih, terserah. Eh, dia bayarnya lewat apa nih? Kalau cash ya kita masukin akun kas. Kalau misalnya dia bank, akun bank kita bank yang mana nih? Misalnya biasanya perusahaan punya akun bank banyak tuh. Nah, akun bank yang mana gitu. Nah, dimasukin nih. Karena biasanya akun bank itu kalau di
SAP itu setiap akun bank itu punya nomor COA sendiri itu, nomor GL code sendiri gitu. Nah, terus masukin amountnya berapa yang dibayar sama dia. Terus teksnya itu ya pembayaran apa, misalnya termin atau dari progres berapa, profit centernya diisi sesuai dengan unitnya, karena dia kan ini ya akun neraca, assignmentnya juga menyesuaikan. Nah ini adalah kode dari kode pelanggannya itu yang bayar, pelanggan apa tuh yang bayar gitu. Nah masukin dia punya kode sendiri biasanya atas pelanggan. Nah kalau dia piutang itu, nah kalau masukin pelanggan kayak gini, dia kontaknya masukin D. Kalau itu K, kalau yang vendor. Nah, ntar kalau udah dimasukin nomor kode vendornya ini biarin aja di siang ini kan. Nah, habis itu proses open item. Klik proses open item. Nanti akan muncul rinciannya tuh, rincian piutang kita yang mana nih. Yang tadi dia bayar atas yang mana. Oh, atas yang 40 juta. Ya udah kita klik tuh, atas 40 juta ini. Begitu. Kita klik 2 kali sampai warna ungu tuh kan. Terus simulate deh. Simulate nanti muncul dia auto jurnal tuh. Bukan auto jurnal sih, iya auto debit kreditnya. Jadi auto pada apa namanya bank pada si piutang itu gitu. Jadi ngapus piutangnya tadi. Udah diposting selesai gitu. Jadi kalau untuk piutang ya sesimpel itu sih. Proses akuntansi sama, tapi memang proses SAP-nya agak muter lah ya. Enggak sih sebenarnya sama aja, cuma karena fungsi-fungsi di kode beda-beda jadi ya beberapa layer lah. Karena memang dia menyesuaikan fungsi-fungsi di eh, biasa di perusahaan itu gitu. Karena kan biar minimalisir fraud juga ya, harusnya. Begitu teman-teman, ada pertanyaan atau ada tambahan atau ada masukan yang lain atau ada kritik segala macam pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan bahas yang lain utang dan paling report sama apa namanya eh, tampilan laporan keuangan, reverse gitu-gitu ya, pajak ya mungkin ntar pertemuan ketiga lah ya besok. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Cukup? Bosen nih. Nanti juga. Sekali lagi saya minta maaf kemarin ada halangan, jadi baru bisa pertemuannya di hari ini dan besok. Sekali lagi mohon maaf, besok kita siap-siap setelah pertemuan terakhir ada post test ya. Gitu, nanti untuk menentukan nilai kalian juga. Pertanyaan tidak sulit lah, sangat gampang harusnya sih. Pada jago-jago juga kan. Ya wis, gitu aja ya teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Tidur lebih bener kayaknya. Nggak ada ya. Oh, oke, nggak ada ya. Makasih teman-teman untuk pertemuannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf atas pergeseran jadwalnya. Sampai bertemu di pertemuan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Kasih. kasih, Pak. Sama. Halo. Sorry.
Hmm.